Bapak Ibu dan juga jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini. Tema yang dibahas pada malam hari ini adalah Palestina dan nubuah akhir zaman ya. Saya baru pulang dari Palestina beberapa hari yang lalu dan kondisi di Palestina sudah mulai memanas lagi, Pak. Biasa menjelang Ramadan itu rutin begitu. Bahkan sebagian jamaah yang masuk ke Palestina lewat Yordan tidak bisa masuk. Yordan dengan Israel sedang memanas juga. Saya melihat langsung di kota Baitul Maqdis yang kata mereka Yerusalem, atau hampir tiap hari demo itu. Terutama setelah naiknya kembali Benyamin Netanyahu, seorang yang sangat radikal, yang dibenci oleh orang-orang Yahudi sendiri gitu ya. Jadi demo terus itu. Kalau sedang demo rame biasanya jamaah itu ditahan. Alhamdulillah kami kemarin bisa masuk, semua jamaah masuk karena lewat Mesir. Relatif aman lewat Mesir. Kalau lewat Yordan itu nyaris bermasalah. Dari bulan Januari kemarin ya. Mudah-mudahan yang disampaikan pada malam hari ini kami nunggu laptop ini ya, lupa di mobil. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang disampaikan menjadi informasi sekaligus ilmu ya, terkini tentang Palestina, Baitul Maqdis, dan bagaimana nubuah Nabi tentang Palestina di akhir zaman ya. Ini yang senantiasa menjadikan kita semua optimis, tidak akan pernah pesimis ya. Kalau kita dekat dengan bisyarah Nabi, karena berbicara tentang akhir zaman tidak melulu fitnah yang negatif, tidak, tapi banyak kabar-kabar gembira. Nah, kalau bicara tentang Palestina itu banyak kabar gembira ya, banyak kabar gembira ya. Hadirin sekalian disiapkan ya. Taib, kita akan bahas kenapa begini ya. Jadi negeri Syam ini induknya itu Palestina, saudaraku. Ya. Jadi kalau berbicara negeri Syam di zaman Nabi itu semua sahabat itu yang dituju pasti Palestina. Baitul Maqdisnya itu gitu. Ya. Ada istilah Syam Kabir. Induknya negeri Syam itu Palestina, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu tanah suci. Yang di dalam kota Baitul Maqdis ada Masjidil Aqsa. Ya, ada Masjidil Aqsa. Sebagaimana di kota Mekah Al-Mukarramah ada Masjidil Haram. Di kota Madinah Al-Munawwarah ada Masjid Nabawi. Nah, di kota Baitul Maqdis atau Al-Quds itu ada Masjidil Aqsa. Nah, hadirin sekalian, saat ini Baitul Maqdis ya itu berada di bawah pendudukan penjajahan kaum Zionis Yahudi. Ya, kaum Zionis, orang-orang Yahudi. Kedatangan orang-orang Yahudi ke Palestina, kita beriman tentu sudah menjadi ketetapan Allah. Ya. Sudah menjadi takdir yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Sudah ada catatan takdirnya gitu. Ini yang penting kita fahami, saudaraku.
Dan berbicara tentang Baitul Maqdis, maka kita akan berbicara tentang peradaban, di mana peradaban umat manusia bermula. Di mana peradaban umat manusia bermula. Kenapa? Dari mana kita tahu? Kita tahu dari informasi wahyu, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang umat di masa lalu. Kita nggak punya ilmu, saudaraku, betul tidak? Ya. Nah, ini tema kita ya pada malam hari. Insya Allah kita akan bahas. Ini nampaknya akan panjang temanya, kita lihat saja nanti ya. Saya ingin membedah semua tentang Palestina, Pak. Tentang Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena mudah-mudahan ini jihad kita yang terbesar di akhir zaman ini ya. Ada buku bagus. Ini buku luar biasa, karangan Profesor Dr. Abdul Fattah Muhammad Al-Awasi Al-Maqdisi. Beliau banyak menghabiskan usianya, Pak, seorang akademisi yang sempat mendekam di penjara Israel juga. Bahkan beliau mendirikan banyak kampus dan studi tentang Baitul Maqdis. Riset beliau itu banyak ditulis di jurnal internasional dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan diterjemah ke berbagai bahasa di dunia ini. Ulama besar, sekarang sudah sepuh. Nah, di antara buku yang bagus, ini buku yang diterjemah ke bahasa kita dengan judul Roadmap Nabawiyah Pembebasan Baitul Maqdis. Ini buku yang bagus ya. Diterjemah dari bahasa Arab. Saya punya beberapa buku tulisan beliau, baik dalam bahasa Arabnya dan bahasa yang lain. Apa judulnya? Nadhariyat wa Namazij Baitul Maqdis li Tafsir Al-Ahdath Al-Mu'asirah wa taujihiha wa sina'ati tarikh al-mustaqbali. Jadi bagaimana roadmap Nabawiyah dalam membebaskan Baitul Maqdis. Dan ini sudah dipraktekkan ya. Dipraktekkan oleh Umar bin Khattab, dipraktekkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan berhasil. Ini kesimpulan riset beliau. Maka siapapun dari umat ini yang ingin mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan muslimin, maka penting untuk mengkaji bagaimana strategi yang dilakukan kedua pemimpin besar umat Islam ini. Ya, Umar bin Khattab dengan beberapa panglima perangnya, ya, ada Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, kemudian juga ada Amr ibn As, Khalid ibnul Walid, dan yang lainnya. Termasuk roadmap ini pun dipraktekkan jauh setelah masa mereka, di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sekarang kita belum ke sana. Jadi Syekh mengajak kita agar senantiasa optimis gitu, walaupun dalam kondisi yang tidak mudah, Pak. Ya, saya bicara tidak mudah karena sering ke sana gitu ya, melihat langsung bagaimana kejahatan, kebiadaban orang-orang Zionis. Ya,
terhadap kaum muslimin di Palestina. Semua dirusak oleh mereka, semua dirusak oleh mereka. Ya. Dan memang Al-Quranul Karim menyebutkan tentang itu. Mohon maaf kalau agak batuk ya. Di sana dingin kemarin, Pak. Sampai 3 derajat. Bismillah. Sangat dingin kemarin, Masya Allah. Nah, jadi mereka merusak. Nah, tentu kalau kita tidak dekat dengan nubuah Nabi tentang negeri Palestina, negeri Syam secara umum, mungkin akan muncul di benak kita rasa putus asa. Apa iya umat Islam akan bisa bersatu mengalahkan Zionis yang begitu kuat? Apa iya kita akan bisa menang kembali? Nah, mungkin muncul begitu tuh. Termasuk saya pribadi lah. Kalau jauh dari nubuah Nabi, kadang-kadang muncul pikiran sepintas begitu tuh. Lihat umat Islam di mana berpecah belah, susah bersatunya itu ya. Belum para pemimpin Arab yang di sekitar Palestina juga tidak peduli kebanyakannya gitu. Belum sepak terjang orang-orang Zionis yang di belakangnya ada Amerika dan yang lainnya itu. Ya, belum juga kita di saat bersamaan menyaksikan bagaimana ketidakadilan dipertontonkan. Betul tidak? Ya. Bicara hak asasi manusia itu tidak berlaku untuk orang Palestina itu. Ya. Kita menyaksikan kezaliman demi kezaliman luar biasa setiap saat, Pak. Ya. Hadirin sekalian, Palestina dan nubuah akhir zaman itu tema kita. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga dicatat sebagai pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Taib. Hadirin sekalian, negeri ini, Pak, negeri yang dahulu Umar bin Khattab sangat menginginkan untuk menaklukkannya. Kenapa? Karena begitu banyak hadis-hadis Nabi yang didengar oleh Umar tentang keutamaan Baitul Maqdis secara khusus, yang di dalamnya ada kompleks Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Secara umum negeri Syam, ya, negeri Syam yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah dan Rasulnya. Maka Umar bin Khattab ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau buktikan tidak lama, saudaraku, beliau naik menjadi khalifah. 2 tahun, tahun ketiga sudah bisa membebaskan Baitul Maqdis. Luar biasa. Ya. Nah, Baitul Maqdis dulu sebelum ditaklukkan kaum muslimin itu berada di bawah penjajahan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi. Ya. Nah, kita tahu bagaimana kemudian orang-orang Romawi memperlakukan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Dulu namanya apa? Namanya Elia. Apa? Elia. Ya, namanya Elia. Ketika Umar bin Khattab tahun 15 Hijriah berhasil menaklukkan, diganti dengan nama yang diberikan oleh Allah. Apa namanya? Baitul Maqdis atau Al-Quds. Itu nama
yang Umar berikan. Ya. Karena memang Al-Qur'an menyebutkan seperti itu. Nah, orang-orang Yahudi ketika mereka menjajah menduduki Palestina, termasuk di dalamnya Baitul Maqdis, mereka merubah namanya dengan Yerusalem. Urshalim. Itu bahasa mereka, artinya kota yang damai. Dulu juga dikenal sebelum Islam datang namanya Darussalam. Karena berdasarkan kajian sejarawan, ya, itu orang-orang yang pertama kali mendiami tempat ini dari suku Kan'an, Jazirah Arab, dari Yaman. Jadi kalau berbicara Arab itu pasti Yaman itu, ya, itu paling tua itu, Yaman itu. Kita tahu nanti kisah Nabi Sulaiman Ibn Dawud, di masa beliaulah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa megah sekali, dibangun kembali, direnovasi gitu. Itu terkonfirmasi lewat sabda Nabi yang mulia, hadisnya sahih. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama faragha Sulaiman ibn Dawud min bina'i Baitul Maqdis. Ketika Nabi Sulaiman bin Dawud selesai membangun Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis, enggak ada tuh ke Sulaiman, itu ilusi orang Yahudi itu. Jelas tidak? Yang dibangun oleh Nabi Sulaiman Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, masjid. Karena semua nabi rasul agamanya Islam. Ya. Agamanya apa? Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Dan intisari ajaran Islam apa? At-tauhid. La ilaha illallah. Itu intisarinya. Yang berbeda apa? Syariatnya. Ya. Yang berbeda apa? Syariatnya. Intinya, pondasinya sama, tauhid, la ilaha illallah. Kita akan dapati banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menegaskan dakwah semua nabi dan rasul itu adalah la ilaha illallah, mengajak umat manusia agar bertauhid kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, terus bahkan Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, itu Islam. Quran menyebutkan itu, saudaraku. Al-Quran menyebutkan itu, ya. Maka dengan tegas Allah sampaikan, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah, nggak akan diterima. Wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Di surat Ali Imran disebutkan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan
walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan pula Nasrani. Dia seorang muslim yang hanif, bukan orang musyrik. Bukan orang musyrik. Ya. Nah, ini penting kita pahami, saudaraku. Kenapa? Karena di antara yang dirusak orang-orang Yahudi adalah pertama apa? Pemikiran, ghazwul fikri. Tak terkecuali orang-orang Palestina sendiri sekarang sedang menghadapi musibah besar. Ghazwul fikri. Kita khawatir ke depan muncul generasi yang mereka tidak paham kedudukan Baitul Maqdis, karena banyak situs-situs yang dihilangkan, dan di saat bersamaan upaya untuk mendistorsi sejarah tentang Palestina terus dilakukan atas nama riset. Ya, ini musibah besar ini, jelas tidak? Akan tetapi kita yakin, Pak, dengan seyakin-yakinnya akan senantiasa ada orang-orang yang dipilih Allah yang akan menjaga Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Taib. Nah, Umar sangat ingin datang ke sini, Pak. Luar biasa Umar. Maka ketika kabar gembira datang di saat penjaga kunci Baitul Maqdis waktu itu, ya, pendeta Sophronius itu menyampaikan, kami akan berikan kunci kepada pemimpin kalian langsung kalau bisa, tolong undang kemari. Maka Amr bin As gembira sekali. Maka Amr mengajak, memerintahkan agar Umar datang. Umar datang bersama Aslam, naik keledai dengan pakaian yang sederhana sekali itu. Seorang yang ditakuti Persia, yang ditakuti Romawi, yang namanya saja disebut itu orang-orang takut, Pak. Setan ketemu Umar lari. Setan ketemu Umar lari. Itu Umar bin Khattab. Ketika Umar datang diberikan kunci itu, Masya Allah, Umar bin Khattab itu menangis. Ya, karena dia sangat ingin. Nabi menceritakan kan tentang Baitul Maqdis seperti apa keutamaannya. Maka semua orang-orang yang datang ke Baitul Maqdis setelahnya, salat di dalamnya, beribadah di dalamnya, ngalir kepada Umar bin Khattab pahalanya. Jelas tidak, Pak? Orang hebat ini, ya. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, ini tempat di mana para nabi lahir, ya, dari kalangan Bani Israel. Tempat mereka dibesarkan, tempat mereka beraktivitas, tempat mereka menetap, tempat mereka berdakwah, tempat turunnya banyak wahyu, dan tempat di mana mereka memilih meninggal dunia di sana. Banyak sekali, ya, para nabi yang dimakamkan di Baitul Maqdis di Palestina. Banyak sekali. Ya, baik. Itu bukan tema kita, ya. Tema kita pengantar saja. Bagaimana nubuah Nabi di akhir zaman. Oke, ada 5 poin, ya. Semoga sampai waktunya. Yang pertama, hadirin sekalian, Palestina akan menjadi bumi ribat akhir zaman. Mana ribat? Antum pernah mendengar kata ribat? Ada yang tahu kata ribat? Ashabur ribat, ahlur ribat, tahu tidak? Ribat itu apa? Berjaga di front terdepan perbatasan dengan orang-orang kafir langsung itu, dengan musuh-musuh yang kategorinya kafir harbi, yang memerangi gitu loh. Itu namanya apa? Ribat. Palestina akan menjadi bumi ribat akhir zaman. Dari mana kita tahu? Lisan Nabi. Banyak hadisnya. Ya. Di antaranya Nabi yang mulia
sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita lihat ini hadis yang sahih. Dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kata Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Orang-orang yang memusuhi mereka maupun yang tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala zalika. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Maksudnya apa? Kemenangan gitu ya. Apa? Kemenangan. Nah, Malik bin Yakhomir ini seorang yang tabi'in yang mendengar itu menyahut. Kata Malik, ya Muawiyah, aku mendengar Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa mereka ada di Syam. Muawiyah itu menyahut, lihat nih, Malik menyebutkan bahwa ia telah mendengar Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa kelompok itu di negeri Syam. Ini Muawiyah termasuk orang yang ikut membebaskan Baitul Maqdis dalam rombongannya. Itu Muawiyah. Nah, tentang negeri Syam yang disebutkan di hadis ini, ada riwayat lain dari Abu Umamah Al-Bahili menguatkan, sering menguatkan. Hampir sama matannya, tapi ada tambahan akhirnya. Ya, Nabi bersabda, kata Abu Umamah, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berada di atas kebenaran, ya, mengalahkan musuh-musuhnya dan orang-orang yang memusuhi mereka dan tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka kecuali sedikit saja. Demikian keadaannya sampai datang urusan Allah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, di mana kelompok itu? Tanya sahabat. Nabi menjawab, mereka berada di pelataran Baitul Maqdis. Nah, ini mengkonfirmasi, Pak. Jadi negeri Syam yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Di mana itu? Palestina, saudaraku. Di Palestina. Maka kita yakin dengan seyakin-yakinnya negeri ini akan Allah jaga, ya, akan dijaga oleh Allah hanya untuk kita umat Islam yang tidak tinggal di sana, yang hidup di zaman ini mendengar bagaimana orang-orang Islam diperlakukan dengan biadab oleh para penjajah Zionis itu. Pertanyaan, kira-kira peran apa yang kita lakukan untuk membantu mereka? Itu saja. Dan itu akan menjadi amal soleh kita. Jelas tidak? Itu akan menjadi amal soleh kita. Ya, akan menjadi amal soleh kita, saudaraku. Minimal apa? Minimal itu merupakan ujian ukhuwah untuk kita, betul tidak? Halo, betul? Ujian ukhuwah, Pak. Nabi bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min, perumpamaan seorang mukmin, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, mengasihi. Mathalul jasad, itu bagaikan satu tubuh, kata Nabi yang mulia. Idza shtaka minhu udhun, apabila satu anggota tubuh mengeluhkan rasa sakit,
tada'alahu sairul jasad bisahari wal humma, maka semua anggota tubuh merasakan sakit juga. Minimal tidak bisa tidur dan demam itu minimal. Ada tidak perasaan itu di hati kita sekarang? Tadi Allah menjamin tidak akan membahayakan mereka. Teguh mereka itu luar biasa. Orang-orang tua, Pak, itu mereka terdepan di Masjidil Aqsa. Sepuh-sepuh pakai kursi gini, Pak. Itu ahlul ribat namanya itu. Mereka tidak ingin lengah sedikit diambil sama orang-orang Zionis. Mereka buat aturan, mereka sendiri yang melanggar, itulah Zionis. Yahudi kan begitu di Quran. Semoga Allah takdirkan antum bisa sampai ke Masjidil Aqsa, amin. Terdepan tuh ada orang tua, Pak, ya, orang tua tuh baca Quran terus bergiliran sampai ketika terjadi di beberapa tahun ke belakang itu tembakan-tembakan itu, karena mereka masuk ke Masjidil Aqsa, tidak gentar orang-orang tua itu, Pak, tetap tinggal di masjid mereka, bahkan memilih mati. Masya Allah, dicabut sama Allah rasa takutnya. Ya, kita apa peran kita itu saja sih, apa peran kita gitu loh ya. Allah takdirkan di zaman kita ini terjadi. Dan Al-Quds dijajah bukan sekarang saja, dulu pernah juga di masa Salahuddin Al-Ayyubi ya, di masa sebelumnya gitu. Nanti Salahuddin yang menaklukkan ya. Sudah Isya ya. Taib, kita sholat Isya dulu, nanti dilanjutkan, masih ada 4 poin lagi ya, tentang nubuah Nabi ya, tentang Palestina di akhir zaman. Apa sih ujungnya itu seperti apa? Indah sekali. Kalau kita baca hadis Nabi itu kita optimis. Nah, sudah tahu ujungnya gitu lah, sudah tahu ujungnya kan. Sekarang ini tinggal kita menjalani sajalah. Hanya jangan sampai kita salah berada di barisan mana gitu loh. Apa kita termasuk berada di barisan yang akan mempercepat datangnya kebangkitan Islam, kemenangan atas Baitul Maqdis, atau jangan-jangan kita berada di barisan yang memperlambat? Nauzubillah ya. Semua kembali kepada kita, hisabnya di sisi Allah. Taib, kita sholat Isya dulu, nanti akan dilanjutkan setelah sholat Isya. Taib, hadirin sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Tadi yang pertama ya, tentang nubuah Nabi. Nubuah Nabi tentang Palestina di akhir zaman. Yang pertama apa? Palestina adalah akan menjadi bumi ribat. Apa? Bumi ribat di akhir zaman ya. Dan sekarang terbukti, betul tidak? Sekarang terbukti, Pak. Jadi berbagai keutamaan, kemuliaan ada di sana. Oke, yang kedua sekarang ya, Palestina akan menjadi bumi hijrah di akhir zaman. Apa? Bumi hijrah di akhir zaman. Jadi nubuah Nabi yang lain yang menakjubkan adalah bahwa negeri Palestina ini akan menjadi bumi hijrah di akhir zaman. Nah, ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama al-hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ia berkata, apa katanya? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Apa maksudnya? Dulu hijrah terkenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di masa itu
hijrah yang paling besar, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hijrah ke mana? Ke Palestina. Ya, dari Babilonia di Irak itu hijrahnya ke mana? Ke negeri Syam. Nabi Lut itu di Sodom dan Gomorrah, ya, di mana tempat itu sekarang masuk ke wilayah Yordania, sebagian ke Palestina, negeri Syam juga. Adapun Nabi Ibrahim itu hijrahnya ke mana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Berbarengan ketika diusir kaum itu, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut alaihissalam, ya. Kaum Nabi Lut itu dibinasakan, dijungkir balikan itu bumi, ya, di wilayah Sodom dan Gomorrah. Sekarang ini kalau kita melihat Al-Bahrul Mayyit, laut mati, nah, di wilayah itulah dijungkir balikannya kaum Nabi Lut, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hijrah yang utama ya ke sana. Lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat. Ini menjelang kiamat, ya, menjelang kiamat. Bumi menolak mereka, Allah menganggap mereka kotor, dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Kita lihat. Nah, jika riwayat ini dikorelasikan dengan hadis lain yang menceritakan perjalanan Al-Mahdi sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman dan kaum muslimin ketika memerangi musuh-musuhnya, maka boleh jadi nubuah ini terjadi di masa Al-Mahdi. Itu di mana? Di Palestina. Maka pergolakan akhir zaman itu bukan di Indonesia, bukan. Ya, ini mah efek saja. Ya, kena dampak dari pergolakan di negeri Syam. Nah, ini disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberitahukan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan firman-Nya, tiada seorang pun yang mampu melawannya. Karena itu bawalah hamba-hambaku yang baik-baik ke Bukit Tursina. Lalu Allah membangkitkan, mengutus Ya'juj dan Ma'juj, mereka segera datang dari seluruh tempat yang tinggi. Ini berkaitan, ya. Jadi Zuhurul Mahdi, munculnya Al-Mahdi sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman. Al-Mahdi bukan nama orang, ya, tapi gelar. Yang kata Nabi, namanya seperti namaku, berarti Muhammad. Dan nama ayahnya seperti nama ayahku Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Ya, min waladi Fatimah, dari anak cucunya Fatimah. Ahlul Bait. Ahlul Bait. Nah, nanti kita tahu muncul Khurujul Masih Dajjal, keluar Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Di mana? Di Babul Lud. Lud itu nama kampung dulu di Palestina. Ya, di mana? Di Palestina. Nah, ini di sini tempatnya, ya. Ada tidak? Nah, saya kemarin ke sana, ya. Itu Babul Lud itu, yang ini gerbang. Ternyata oleh orang-orang Yahudi juga diyakini itu. Ya, tetapi beda akidah dengan kita. Kalau kita meyakini Al-Masihud Dajjal akan dibunuh di sini. Di tempatnya nih. Ya. Tempatnya ini, yang di belakang saya tuh. Ya. Memang itu nama kampung di Palestina dulu, sekarang masih Lud juga, dan ketika masuk karena dijajah Israel juga masih namanya Lud.
Lud, termasuk danau Tiberias juga masih ada, dan tetap masih Buhairah Tobariyah. Ramai sekali di atas ya. Boleh tidak terlalu ramai ya, yang di atas itu santri tolong ya. Kalau mau ngobrol agak mundur ke belakang ya. Ini majelis ilmu ya, mohon maaf. Santri apa itu? SMA apa? Tafid. Ini Babul Lud, tempat di mana Al-Masihud Dajjal akan dibunuh oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Di mana? Di Palestina itu. Jadi semua tanda-tanda besar kiamat itu di Palestina, negeri Syam, saudaraku. Jelas tidak? Negeri Syam. Ya. Makanya dahulu siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Ya. Ini luar biasa ini. Ya. Negeri yang di dalamnya ada kota Baitul Maqdis, yang di dalam kota Baitul Maqdis ada Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi yang mulia ketika Isra Mi'raj tidak langsung dari Masjidil Haram ke langit? Karena langit itu ada pintunya, ada gerbangnya. Langit itu ada pintu masuknya. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan gerbang langit itu di mana? Di Baitul Maqdis, tepat di atasnya. Nah ini dia nih. Jadi di dekat Dome of the Rock nih, Kubah Sakhar itu ke atas itu gerbang langit. Di sini gitu. Iya. Nggak bisa dari yang lain. Kalau ingin ke langit itu gerbangnya di sini, tepat ke atas. Dari Bukit Moria naik ke atas itu yang sekarang dibangun Masjid Qubatus Sakhrah, Dome of the Rock, yang di dalamnya ada batu Mi'raj, Nabi Mi'raj ke atas itu. Di sini gerbang langit. Semua itu aturannya. Dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Aqsa, naik ke atas, turun pun tidak di Mekah gitu kan. Ke sana lagi turunnya dari langit itu. Balik ke Mekah. Jelas tidak? Nah ini. Nah jadi nanti akan berkumpul di sana. Sebaik-baik tempat ya tentang hijrah ini. Oke, sekarang yang keberapa? Ya. Palestina akan menjadi tempat bertahannya iman di akhir zaman. Apa? Palestina akan menjadi tempat bertahannya iman di akhir zaman. Apa maksudnya? Jadi kita lihat ya di banyak hadis Nabi yang mulia menyampaikan ini dia. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Apabila penduduk negeri Syam telah rusak, tidak ada kebaikan bagi kalian. Wala tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang akan menang dalam setiap peperangannya, jihadnya. La yadurruhum man khadzalahum hatta taqumas sa'ah. Tidak akan terganggu oleh orang-orang yang mengabaikan mereka hingga hari kiamat. Jelas tidak? Artinya apa? Ketika negeri Syam ini bergejolak gitu, maka tidak ada kebaikan bagi kita. Jangan aneh kalau sekarang di mana-mana muslim berpecah belah. Betul, susah bersatu.
Kenapa? Karena memang yang menjadi pusatnya, induknya juga sedang seperti itu. Dan ketika muslimin bersatu kembali di negeri Syam, maka akan kembali menguasai bumi. Coba lihat dulu, kenapa ketika muslimin mulai berpecah, mulai menurun, ya, di dalam penjagaan terhadap Baitul Maqdis diambil tuh sama orang-orang salib dulu. Jelas tidak? Dan berdampak kemana-mana itu. Allah hadirkan Salahuddin Al-Ayyubi, kembali lagi umat Islam mimpin lagi. Mana buktinya? Setelah Salahuddin itu ada daulah Turki Utsmaniyah. Jelas tidak? Turki Utsmaniyah itu kan setelah Salahuddin, ya, memimpin peradaban bumi hampir 6 abad itu, hampir 6 abad, saudaraku. Nah, ketika muslimin mulai berpecah belah lagi, lupa dengan tujuan utamanya dakwah tauhid ini, maka diambil sama Yahudi. Dampak tidak ke semua? Dampak. Ya. Maka lihat kalimatnya. Salahul ummah bisalahi ahli Syam. Baiknya kondisi umat Islam di dunia tergantung kepada baiknya penduduk negeri Syam. Nah, iman itu di negeri Syam, jelas tidak? Di negeri Syam. Yang sekarang tergantung kita bagaimana cara pandangnya. Ya, cara pandang terhadap negeri Syam. Satu sisi tentu merupakan musibah ketika negeri Syam diambil, diduduki oleh orang-orang Israel, orang-orang Zionis Yahudi. Tapi sisi yang lain kita yakin dengan sebenar-benarnya bahwa akan terjadi pertempuran besar muslimin melawan Yahudi di akhir zaman. Ini penting kita fahami. Aina dalil, mana dalilnya? Ini dia nih, hadis yang terkenal ya. Nabi yang mulia bersabda, la taqumus sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta yuqatilal muslimunal yahud, sebelum kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, lalu kaum muslimin dapat mengalahkan dan membunuh orang-orang Yahudi. Hatta yaktabi al yahudiyyu min wara'il hajari wasyajar, sampai-sampai seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqulul hajar wasyajar, pohon, batu, tembok berbicara, ya muslim, wahai muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi, ini ada orang Yahudi di belakangku. Fata'ala faqtulhu, maka kemari bunuhlah dia. Ilal gharqad fa innahum min syajaril yahud, kecuali pohon gharqad karena ia pohon Yahudi. Jadi Allah menghantarkan mereka ke Palestina, jelas tidak? Itu satu sisi kita membahas seperti itu. Terus orang-orang Palestina yang setiap hari berjuang, ada yang syahid, apa mereka rugi? Apa mereka hina? Tidak. Mereka orang-orang yang mulia. Jelas. Mereka orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dengan mati syahid. Terbuka di depan mata. Dari dulu itu karakternya begitu. Dulu ketika Umar bin Khattab menaklukkan pun pertumpahan darah terjadi. Di bawah muslimin damai, aman. Terkenal al-Uhdal Umariyah, perjanjian Umar bin Khattab, terkenal. Hanya akan aman ketika di tangan kaum muslimin. Catat itu. Dan akan bergejolak kalau yang memegang bukan muslimin. Dulu orang salib, sekarang Yahudi. Lihat bagaimana kemana-mana kerusakan. Jelas tidak? Ya. Nah, seperti saudaraku. Nah, kita yakin benar bahwa mereka masuk ke Palestina itu memang sudah Allah takdirkan gitu loh. Hanya kita ujian ini. Antum sedang diuji, saya diuji juga ini. Kita bagaimana sikap kita? Ya, solidaritas kita bagaimana kepada mereka, jelas tidak?
Saya kenapa Pak? Sering berangkat ke sana, ke Masjidil Aqsa. Sekarang ini ya, bawa jamaah. Bahkan saya mencoba mengedukasi umat lah, agar umat tidak hanya berangkat ke Tanah Suci Mekah dan Madinah saja gitu ya. Saya bilang yang pernah haji, yang pernah umroh, jangan lupakan Masjidil Aqsa. Saya ingatkan itu. Kenapa? Ini satu kesatuan antara Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pincang kan? Pincang gitu. Masjidil Haram, Aqsa, Nabawi ini aman, tapi Aqsa ini sedang tidak baik-baik saja. Pincang kita umat Islam. Jadi umat Islam pun sedang tidak baik-baik saja. Jangan kita merasa baik-baik saja, jangan. Ya, sedang tidak baik-baik saja umat Islam ini, saudaraku. Pertanyaannya untuk kita, kita berada di mana gitu loh, di barisan mana kita? Nah, kenapa saya mengajak muslimin? Karena hadirnya kita datang ke Masjidil Aqsa itu akan menjadi dukungan moral buat orang-orang yang tinggal di sana. Tanya yang pernah ke sana, mereka bergembira, senang sekali dengan hadirnya kita. Apalagi orang-orang Indonesia, orang Asia, mereka senang sekali Pak. Jangan sampai kosong Masjidil Aqsa, makin mudah mereka merobohkan Masjidil Aqsa. Ya, mumpung masih bisa ke sana. Memang tidak mudah perjuangan, terutama bagi saudaraku yang sudah sering ke Mekah ya, haji, umroh, kunjungi Masjidil Aqsa. Beda, ada kenikmatan yang luar biasa. Ya, itu negeri para nabi itu. Kita akan merasa dekat dengan para nabi. Kita merasakan bahwa antara satu nabi dengan nabi yang lain satu kesatuan, tidak terpisahkan, tidak, satu kesatuan mereka itu, jelas tidak? Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus sampai Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, satu kesatuan mereka itu, membawa risalah yang sama. Kenapa? Karena tempat itu dipilih hamba-hamba Allah. Baitul Maqdis dipilih apa? Dipilih oleh Allah sebagai tempat ditegakkannya sholat berjamaah. Sholat ya berjamaah yang paling agung sepanjang sejarah itu ditegakkan di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ya ditegakkan itu. Di mana? Di sini. Di komplek Masjidil Aqsa. Ini penting sekali. Nah, jadi sebentar. Allah tidak memilih Masjidil Haram, ya, tapi Masjid Al-Aqsa. Semua Nabi dan Rasul 124.000 kumpul di sini semuanya, di Masjidil Aqsa ini. Yang menjadi imam siapa? Rasulullah. Ini keagungannya, jelas tidak? Mulia sekali negeri ini, yang banyak dilupakan oleh muslimin sekarang. Salat berjamaah yang paling agung dalam sepanjang dalam sejarah umat manusia itu di sini dikerjakannya. Kenapa? Imamnya sebaik-baik Nabi, makmumnya Nabi dan Rasul. Tidak di Masjidil Haram, tapi di Masjidil Aqsa. Maksudnya tempat ini punya keutamaan tersendiri gitu lah. Jelas tidak? Di Palestina. Oke, selanjutnya hadirin sekalian, yang keberapa? Keempat ya, betul? Keempat, Palestina
akan menjadi tempat tegaknya khilafah di akhir zaman. Nah, ini dia. Ya. Jadi akan menjadi tempat apa? Tegaknya khilafah di akhir zaman. Maka penting sekali ya, kita jangan terbawa oleh media yang sekarang memang ujiannya luar biasa, di mana mereka kompak untuk membuat narasi buruk tentang sistem yang mulia ini, kekhilafahan. Betul tidak? Nah, jadi jangan memecah khilafah ya, jangan. Sekalipun narasi yang dibuat media mainstream dari musuh-musuh Islam, termasuk karangan munafikun dari umat ini, yang menggambarkan menakut-nakuti dengan khilafah itu. Kenapa? Jangan sampai kita benci khilafah. Kenapa? Khilafah adalah syariat Islam. Nanti Al-Mahdi di akhir zaman ketika muncul, diangkat, ya, itu akan membawa sistem khilafah dan menjadi khalifah. Jelas tidak? Ini penting sekali nih. Saya yakin semua beriman dengan akan munculnya Al-Mahdi, betul tidak? Apa sistemnya itu? Yang dibawa apa? Khilafah. Dan Al-Mahdi disebut sebagai Khalifah Amirul Mukminin fi akhir zaman. Ya, sekarang memang ujiannya umat Islam dibuat takut, dan dampak dari Ghazul Fikri, benar-benar takut umat Islam itu. Ya, dibenturkanlah khilafah seakan-akan bertentangan dengan NKRI gitu kan. Nah, ini udah kita tahulah di belakang itu siapa gitu ya. Nah, di mana tegaknya itu? Tegaknya itu di pertama di negeri Syam, di mana? Di Damaskus dulu. Ya. Dibaiat semua. Nanti pusat kekhilafahan di Baitul Maqdis. Kita lihat. Abdullah bin Hawal al-Azdi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, ya Ibnu Hawalah, ya, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi Baitul Maqdis Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah-gulanan dan peristiwa-peristiwa besar bagi umat Islam. Kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Nabi sebutkan, ternyata tegaknya kekhilafahan di mana? Di negeri Syam, dan pusatnya di Baitul Maqdis Palestina. Maka wajar mereka itu berkepentingan dengan itu. Semua agama punya kepentingan, tetapi yang hak tentu agama Islam. Harus kita punya prinsip itu. Yang terakhir, Palestina menjadi salah satu tempat berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, disebutkan. Jadi di antara tempat yang akan dijaga Allah ketika muncul Al-Masihud Dajjal sebagai puncak fitnah akhir zaman, selain Mekah, Madinah adalah Baitul Maqdis yang berada di mana? Di Palestina. Jelas tidak? Ini dia ya. Nah, jadi kesimpulannya apa saudaraku? Palestina saat ini sedang tidak baik-baik saja. Negeri Syam sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita jangan terbawa narasi musuh-musuh Islam. Itu pesan saya ya. Karena lewat perang pemikiran mereka membuat narasi, mengopinikan negatif. Dicokoki terus kita. Belum agen-agen mereka yang membawa narasi juga seperti itu. Tidak hanya di kita, di semua negeri muslimin. Tetapi tadi kata Nabi yang mulia apa? Akan senantiasa ada Taifah dari umat ini, yang mana Taifah itu adanya di negeri Syam, ya, negeri yang sekarang sedang bergejolak. Ya, Nabi yang mulia menyampaikan bahwa kita lihat ya,
Ini dia nih hadisnya ini. Oke. Sudah lihat tidak? Nah, ini dia. Sayasirul amru ila an takunu junudan mujannadah. Urusan ini akan sampai pada kondisi kalian, nah di akhir zaman itu nanti ya, menjadi pasukan-pasukan yang terpisah-pisah. Jundun bisyam, satu pasukan di negeri Syam, wa jundun bil Yaman, dan satu pasukan di Yaman. Wa jundun bil Iraq, dan pasukan di Irak. Qala, kata sahabat, khirli ya Rasulullah. Ya Rasul, berikan pilihan kepadaku, ya, yang baik yang mana, harus kemana aku? Qala, Nabi bersabda, alaika bisyam fa innaha khiratullah min ardihi. Kalian pilih negeri Syam, karena negeri Syam itu bumi Allah yang terpilih. Yujtaba ilaiha khiratuhu min ibadihi. Allah akan memilih hamba-hambanya yang pilihan ya ke sana. Ya. Fa in abaitum fa alaikum bi yamanikum. Kalau tidak sanggup ke negeri Syam, datangi negeri Yaman. Wasku min ghadarikum, dan minumlah airnya. Fa innallaha qad tawakkala li bisyam wa ahlihi. Karena Allah telah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Nah, ini kemuliaan negeri yang mulia ini ya. Jadi jangan salah kita melihat, memandang, karena sekarang sedang dijajah, sedang diduduki Zionis, narasi-narasi buruk datang menggambarkan bagaimana mereka membuat agar kita tidak peduli gitu. Jangan, saudaraku, sampai kapanpun tidak mungkin bisa dipisahkan Muslimin dengan Palestina. Apa kalimat mereka? Masjidil Aqsa bukan milik kami saja, bukan, itu milik kalian umat Islam sedunia. Kami hanya menjaga saja sekarang di sini. Kami ditakdirkan menjaga saja, milik kalian. Ya, kami sekarang hanya berjaga-jaga jangan sampai diambil, dirobohkan si Yahudi itu. Ya. Dan ini semua harusnya menambah iman kepada kita, bahwa satu sisi kita prihatin dan kita harus peduli ya. Semampu kita tolong mereka. Di saat bersama jangan salah bahwa mereka itu orang yang mulia. Karena semua kita akan mati. Ya, kita yakin akan kembali kepada Allah, dan tidak ada kemuliaan kecuali bagi orang-orang yang mati syahid. Sudah sampai kepada mereka kemuliaan itu, betul tidak? Sudah sampai kepada mereka. Mereka sudah sampai ya kepada puncak kemuliaan. Nah, kita belum tentu, saudaraku. Kita masih harus berkutat melawan fitnah-fitnah yang menghadap kepada kita, baik kepada bangsa kita, kaum muslimin secara umum, termasuk kepada personal kita, diri kita masing-masing. Fitnah luar biasa. Apa kita akan selamat? Allah alam bisawab. Kembali kepada kita kuncinya ya. Jadikan pelajaran negeri Syam mengajarkan kepada kita apa? Agar kita yakin benar dengan apa yang Nabi sampaikan, bahwa kemuliaan itu kembali kepada agama Allah yang sekarang sedang diuji. Kita hadir, negeri Syam sedang diduduki, dijajah. Nah, silakan kita mau seperti apa menyikapi ini. Allah alam bisawab. Baik, ini yang disampaikan hadirin sekalian. Penutup ya, sebelum tutup ini ada informasi ini bagi yang mau ikut ya. Ini masih ada daurah ya. Ya, ada yang mau ikut daurah kitab Tuhfatul Atfal ini, kitab tajwid bersama sahabat kami Syekh Dr. Fadlullah bin Hamzah bin Muhammad. Beliau ahli qiraat, pengajar di Masjid Nabawi, orang Sudan aslinya, masih muda sudah doktor, Masya Allah. Ya, ini beliau menikah dengan dulu salah seorang musyrifah di pesantren saya. Ya, istrinya itu hafidhah, musyrifah tahfidz di pesantren saya. Ya, menikah dengan beliau, dan beliau memilih dakwah di Indonesia. Ya, beliau punya sanad sampai ke Rasulullah ya, untuk ikutan. Di mana ini? Di pesantren Darul Iman. Di pesantren saya ya. Acaranya besok. Ya, acaranya besok Ahad, Sabtu Ahad, Cianjuang.
Nanti Ustaz lagi tanya, nanti di Sherlock ya. Dari sini membahas menit ke atas ke arah Cimahi ya. Ikuti ya daurah kitab ini, nanti kitab tajwid dan ada sanadnya. Ya, belajar ke beberapa ulama insyaallah. Ya, nanti mabit di pesantren saya ya, tinggal di sana juga. Ya, insyaallah masih ada beberapa seat yang kosong. Terbatas kuotanya, silakan yang mau hadir saja besok ke pesantren Darul Iman. Nanti fasilitas dapat sertifikat dan lain-lain insyaallah. Baik, cukup ya. Kalau ada pertanyaan dari antum, kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Baik, bagus pertanyaannya. Yang pertama, tidak bisa berangkat ke Aqsa itu sendiri. Grup privat itu minimal kalau tidak salah 7 orang apa 10 orang ya. Itu privat, minimal itu dihitung privat. Jadi nggak akan di-approve pisahnya. Kalau kita ngajuin pisah itu nggak akan. Gini saudaraku, berangkat ke Al-Aqsa ini perlu perjuangan, tidak seperti berangkat umroh ke Mekah atau ziarah ke Madinah, mudah sekali. Antum ke Mekah sekarang bisa apply visa tuh mudah, serba online. Asal beli tiket, punya tiket. Ya, sekarang ini dibuat mudah. Mudah sekali ya. Mau berangkat bulan depan, sekarang daftar bisa, masih bisa berangkat. Bahkan minggu depan berangkat masih bisa sekarang diurus. Itu umroh ya. Sampai ke Mekah dan Madinah. Tapi ke Al-Aqsa tidak. Kenapa ya? Karena saat ini sedang dijajah, diduduki mereka. Tetapi Baitul Maqdis ini yang diganti dengan Yerusalem oleh si Yahudi itu ada 2, Yerusalem Barat dan Timur. Barat tuh diambil mereka. Secara hukum internasionalnya memang diserahkan kepada mereka. Tetapi Yerusalem Timur, Al-Quds Timur itu masih Palestina yang megang. Dan Baitul Maqdis ada di Yerusalem Timur. Tapi ya itulah Yahudi, sudah jelas hukumnya begitu, masih aja mereka tuh ingin gitu ya. Makanya mereka yang menjaga gerbang Masjidil Aqsa itu mereka, para bawa senjata. Tapi aman, kalau untuk kita aman. Karena ada perjanjian Jenewa terkenal, tidak boleh melukai pengunjung. Hukumannya berat sekali. Tidak boleh. Ya, jadi mereka akan mengizinkan karena ini masuk UNESCO, warisan dunia yang harus dilestarikan dan dijaga sebagai situs bersejarah. Ya itulah kurang ajaran mereka kan, kalau kita ini bagian tanah suci, betul tidak? Tapi saat ini ya dengan adanya itu jadi kita masih bisa ke sana lah intinya ya. Nah, jadi pengajuan visa sekarang harus 2 bulan sebelumnya. Contoh saya nanti ada keberangkatan ya, Mei tanggal 20 sampai tanggal 31, 12 hari ya, Mei besok. Itu pengajuan visa dari tanggal 17 Maret. Sekarang tanggal berapa? Nah, sekitar 2 minggu lagi masih ada pendaftaran kalau mau ya, nanti bisa ke strategi ya, antum daftar. Kalau sendiri nggak bisa Pak, sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sendiri nggak bisa, karena dari sekarang harus, karena kita akan repot nanti. Pertama, grup yang mudah yang diizinkan, yang grup itu penting ya. Antum mau ke sana maksudnya? Ah?
di Mesir. Pasti akan ditanya tiket. Syaratnya ada tiket. Syarat nggak boleh pisah ke mana Aqsa itu ada tiket. Kalau nggak ada tiket nggak bisa. Ya, antum harus ada tiket dulu. Sama lah kayak antum juga mau umroh juga harus ada tiket juga kan. Di apply tiket. Kalau nggak ada nggak dikasih visa nanti. Harus beli tiket dulu, syarat itu tiket. Nah, antum harus punya tiket dulu. Nah, sekarang tiketnya apa? Nanti berangkat ke sana itu saya tidak lewat Yordan karena sedang tidak membaik kondisinya. Yang lewat Yordan tertolak semua, Pak. Sekalipun visa keluar, tapi nggak boleh masuk sama si Israelnya. Lewat Mesir itu aman. Kita kemarin lewat Mesir, Kang Igi ikut ke Palestina. Kita gol semua ya, keluar semua, alhamdulillah. Lewat Mesir. Enggak, biasa aja. Namanya Taba, kota Taba, Pak. Mesir, perbatasan Mesir Palestina itu. Yang sekarang memang karena sedang dijajah ya dijaga sama mereka. Tapi kita lewat aman kok. Lewat Yordan itu bermasalah. Kalau keluar mah aman lah, hanya masuk yang bermasalah. Dulu bulan Juni kemarin saya lewat Yordan masuk, mudah. Nah, per bulan Januari ini sedang agak memanas politik Yordan dan Israel itu agak memanas lah. Banyak yang demo segala, jadi ditutup. Walaupun bisa keluar loh. Udah keluar visa nih, itu nggak diizinin masuk. Kemarin beberapa jamaah begitu, Pak. Bahkan grup itu banyak sekali. Saran saya kalau antum mau ke sana harus, kalau umroh masih bisa mandiri sekarang, apalagi ada 3 bulan, visa 3 bulan itu mudah sekarang. Tapi kalau ke sana belum bisa, nggak akan di approve, nggak akan. Itu ada grup minimal itu ya tadi kalau nggak salah 7 orang apa 10 orang gitu ya, saya lupa lagi lah. Itu minimal, namanya privat, boleh mengajukan minimal segitu. Karena akan ditanya nanti. Setiap pedesa kan sering bawa jamaah, ditanya di imigrasi Israel, ditanya. Pertama apa yang ditanya itu? Pertama hotel di mana? Grupnya apa? Ikut mana? Kan ada namanya tour operator yang bantu kita ya. Kayak di Mesir apa namanya, di Palestina apa namanya, ditanya. Kalau nggak bisa jawab, sekalipun keluar visa nggak boleh masuk. Nah, itu bedanya memang, ya itulah ujiannya ya. Kita sulit sekali ke sana itu. Makanya kalau kita grup itu mudah. Nah, dengan tour operator sudah pengalaman yang oleh mereka diakui lah, seperti di Mesir ada namanya tour operator, kita pakai Egypt, di Palestina Tamara namanya, itu ya sudah punya nama, jadi mudah sekali. Kalau sendiri itu pasti tidak akan di-approve itu, dan harus 2 bulan sebelumnya gitu ya. Untuk Palestina ya saat ini begitu aturannya. Yang lain mah gampang ya, kesini aja yang ribetnya kesini, karena emang si Yahudi itu sengaja buat kita ribet agar tidak ke sana gitu. Harus tahu salahnya lah kita. Allah alam bisawab itu ya. Oke, apa nanya Pak? Terakhir. Sekarang di sana itu ada karena penjajahan. Ya. Beberapa tempat memang masuk ke secara terhukumnya tuh ke Palestina. Contoh Hebron, Khalil, kota Hebron ya. Yang kedua ada namanya Jericho atau Ariha. Ada juga kota Nablus namanya, Gaza. Ya. Nah, itu mereka itu, Pak. Ada orang-orang Palestina yang masih tinggal di sana, dikasih pilihan. Kalau mau tetap tinggal di wilayah yang diambil sama mereka, boleh, tapi dengan catatan mereka menjadi warga Israel. Ya, paspor Israel. Semua enggak Israel. Ada, tapi dia Muslim, orang Islam. Cuman karena secara hukum oleh mereka dijajah, kayak kita dulu lah, mirip ketika dijajah oleh Belanda seperti itu. Ya, jadi banyak orang yang kerja, orang-orang Palestina kerja ke orang-orang. Banyak. Itulah sedihnya kita, nasib kita begitu sekarang ini. Nah, yang paling susah ditaklukkan itu Gaza saja, hanya Gaza, Pak. Itu yang susah mereka itu, nggak bisa. Bahkan Gaza itu luar biasa, terus-terusan memberikan perlawanan gitu dalam kondisi di boikot sekian lama, kan tetap aja bisa. Itu hebatnya Gaza tuh begitu. Yang lain itu sudah oleh mereka semua.
Tetapi tetap secara aturan kayak Baitul Maqdis atau Yerusalem Timur itu masih Palestina masuknya. Yeriko Palestina ya, tapi yang lainnya udah masuk mereka. Gitu Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Masih ada antum punya lagi? Silakan. P S1 S2. Oke. Nauzubillah. Homo ya. Kampus. Anehnya bagaimana? Laki-laki suka sama laki-laki, telepon aja langsung biar jelas. Oke, terus? Ya. Yang homo. Ya, homo gitu. Nauzubillah. Apa alasannya? Oke, apa pertanyaannya sekarang? Pertanyaannya itu bagaimana cara kita menegur? Oke. Baik. Terima kasih. Ini musibah hamba-hamba Allah. Ya Allah ya Rabb. Lihat ya, dan di mana-mana sekarang banyak. Tahu kenapa? Akibat dari apa? Akibat dari pergaulan. Kawan dan tontonan antum yang dikira nonton yang begitu itu akan pengaruh. Sekarang lihat di TikTok banyak, di YouTube banyak, di Instagram, di semua media sosial tuh mereka masuki itu. Itu penyakit itu. Nauzubillahi min zalik. Jangan sekali-kali penasaran mencoba, jangan. Dia menular. Ya, kenapa hukuman bagi orang yang homo tegas sekali? Kaum Nabi Lut itu dibinasakan, dihujani batu, dijungkirkan itu. Dan dulu di zaman Nabi itu, di zaman sahabat itu hukum apa? Dijatuhkan dari bukit, dari tempat tinggi, kalau belum mati dirajam, lempar pakai batu. Itu hukumannya itu kalau dia tidak mau tobat. Kenapa? Itu kelainan seksual itu. Kalau pelanggaran itu orang berzina itu melanggar. Kalau itu kayak begitu tuh, itu bahaya itu. Penyakit yang Allah murka dengannya. Dulu kaum Nabi Lut diazab seperti itu. Tidak. Itu rusaknya manusia. Binatang saja nggak ada. Kucing jantan suka kucing jantan, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada itu. Betul tidak? Domba betina suka sama domba betina, nggak ada. Itu binatang yang diberi akal. Manusia punya akal kemana itu? Iblis menyesatkan mereka lewat pergaulan, lewat yang dia baca, yang dia lihat. Hati-hati, bacaan pengaruh. Yang dia baca apa? Pengaruh. Yang dia lihat apa? Pengaruh. Masuk tanpa disadari. Hati-hati, jaga pandangan. Yang dilihat tuh apa sih di handphone ini gitu. Makanya kalau tidak ngaji itu nauzubillah lah. Sekarang ya. Sebentar. Antum bagus ada kekhawatiran. Ingatkan dengan baik-baik. Harus berani. Kalau diingatkan tetap antum yang menjauh. Karena kalau tidak antum yang terpengaruh nanti. Gimana mau jadi pendidik? Kalau kelakuan begitu betul tidak, ini musibah besar.
Mau jadi apa nanti muridnya? Itu kelainan itu yang harus disembuhkan. Allah alam. Cukup ya? Iya nih sudah jam 9. Gimana? Menyimpang. Ya karena sama begitu pola pikirnya. Ya, kalau sama ya ngapain, jadi sama juga. Kalau antum alhamdulillah antum ngaji, jadi tidak akan membiarkan kezaliman kan. Kita ini nggak bisa membiarkan penyimpangan, betul tidak? Kalau mereka mungkin sama, ya membiarkan jadinya, jelas tidak. Ingatkan, lapor ke dosen. Kamu tuh calon guru di sana, jelas tidak. Pendidik gimana jadi muridnya, gurunya begitu ya. Saya laporkan saja, laporkan. Panggil baik-baik, ingatkan, asal benar gitu ya. Bukan bercanda tapi benar. Tidak boleh juga lah bercanda begitu. Saya paling sebel kalau lihat udah ada hiburan yang jadi bencong. Itu dilaknat Allah, itu nggak boleh lah. Janganlah kita begitu ya. Kita ini dimuliakan Allah. Sudah, jangan mencari yang jalan yang Allah murka kepada kita. Jelas tidak. Antum ingatkan. Kalau enggak mempan, takut terpengaruh, menjauh. Jangan gaul sama orang seperti itu. Menjadi-jadi di kelas, laporkan ke dosen. Simpel, laporkan. Ya, gitu ya. Allah maksud. Antum terakhir sekali ini. Ayo. Baik. Iya, bagus. Terima kasih. Apa kuncinya? Tidak mudah. Belum saatnya. Saya bicara begini bukan berarti harus sekarang, tidak. Akan begitu ke depan itu. Mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini dan meninggal kita. Tapi kita harus mewariskan ini kepada anak cucu kita. Ilmu ini warisan kepada mereka. Mungkin puncak huru hara terjadi di masa anak cucu kita gitu ya. Kita nggak tahu kan. Tapi kita sudah benar mengambil langkah, on the track gitulah. Dan percayalah, kalau orang benar iman ya nanti Allah yang akan memilih dan memberikan jalannya. Itu sajalah udah. Gak usah sekarang mikir dosa nggak punya duit, gimana nanti hijrah. Kalau nggak bisa ke sana akan rugi dong. Anak yang gak usah kejauhan mikirnya. Sekarang apa kuncinya? Iman. Jaga iman, layakan kita ditolong oleh Allah, tidak termasuk orang yang terkena imbas fitnah itu. Nanti Allah akan memberikan jalan. Harus yakin. Saya juga demikian. Saya cinta dengan majelis Al-Isra itu aja udah. Saya sangat dalam, sangat. Kenapa saya berulang-ulang sering baca Al-Isra itu kenapa? Iya. Orang bertanya kenapa Ustaz senang baca itu? Itu surat luar biasa, Pak. Itu surat luar biasa yang saya hafalkan itu. Ya, di samping yang lain. Saya senang sekali. Kenapa? Itu menjadi motivasi untuk berjuang gitu, jelas tidak. Karena banyak itu kabar gembira di surat itu gitu. Ya. Nah, saya meyakini benar kalau sudah muncul kecintaan dan ingin berjuang, Allah kasih jalan nanti. Dikasih jalan sama Allah, percaya. Gak usah harus sekarang masuk harus kita rencanakan seperti apa. Allah punya cara dengan caranya yang terbaik. Takutnya ketika sudah mulai gelombang hijrah itu kita tidak termasuk orang yang layak karena keimanan kita bermasalah. Nauzubillah. Jaga iman. Nanti pada saatnya Allah berikan jalannya. Allah akan jaga, akan selamatkan orang-orang yang memang ingin menjaga iman di akhir zaman. Jelas ya? Itu saja.
Belum saja sekarang. Masih banyak fitnahnya berkecamuk di mana-mana. Sekarang sudah, yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Minimal buat narasi yang baik tentang Al-Quds, sampaikan informasi. Sejarah Baitul Maqdis tulis, kalau tidak bisa nulis yang copy paste saja. Saya banyak nulis di Facebook saya. Silakan copy paste tentang Palestina, tentang Al-Aqsa, banyak saya tulis itu. Nggak usah repot, lihat kalau bagus share. Ya, itu saja sekarang. Terus apa lagi? Ya, mari kita tekad untuk sampai ke sana. Ingin memberikan support, memberikan dukungan moral kepada orang-orang yang tinggal di Baitul Maqdis, itu saja. Nah, sambil kita jaga iman, layakkan diri. Semoga kalau sudah saatnya tiba, Allah memilih kita dan keluarga kita dengan caranya gitu. Allah alam bisawab, hamba-hamba Allah, demikian yang disampaikan ya. Kajian kita sudah jam 9, mohon maaf, jam 9 kurang ini. Cukup. Semoga bermanfaat, harus menambah iman dan menambah kecintaan kepada negeri Palestina ini, karena ini adalah negeri yang mulia, negeri para nabi. Banyak para nabi tinggal di sana, berdakwah di sana, meninggal di sana. Allah alam bisawab. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.